Meskipun negara ini adalah salah satu negara terkecil di dunia, tapi negara ini adalah negara terkaya di dunia dengan pendapatan per kapita tertinggi. Lalu bagaimana negara Luxembourg menjadi negara terkaya di dunia? Dan mari kita bahas lebih lengkap tentang negara Luxembourg dan sisi lain dari negara ini, hanya di GeoCurious. Secara geografis, Luxembourg atau secara resmi bernama Kadipaten Agung Luxembourg terletak di Eropa Barat dan berbatasan dengan Belgia di barat dan utara, Jerman di timur, dan Prancis di selatan. Luas negara ini adalah 2.500 km persegi dan menjadikannya negara terkecil ketujuh di Eropa. Luxembourg sendiri terbagi menjadi 3 distrik administratif, yaitu Luxembourg, Dienkes, dan juga Grevenmacher. Kemudian, 3 distrik ini terbagi lagi menjadi 12 kanton dan 105 komune, yang dimana ibu kota Luxembourg adalah Luxembourg City yang merupakan pusat ekonomi dan politik negara ini. Dan di kota ini terdapat Bandar Utara Luxembourg yang merupakan bandar utara internasional satu-satunya di negara Luxembourg. Dan Luxembourg sendiri merupakan salah satu negara yang memiliki banyak kastil, yang dimana terdapat 50 kastil di negara Luxembourg. Salah satunya yaitu Kastil Vianden yang terkenal dengan arsitekturnya yang indah. Selain itu, beberapa tempat menarik lain di Luxembourg seperti Grun, Pfaffentalleef, Le Chemin de la Corniche, Cathédrale Notre-Dame, Grand Ducal Palace, dan juga Pont Adolphe. Sedangkan untuk kota-kota penting lainnya atau kota lain di Luxembourg seperti Esso-Alzate, Liverdange, dan juga Dolelange. Dan apabila terdapat kesalahan di pronunciation, kalian bisa langsung koreksi di kolom komentar. Oke, lanjut. Lalu bagaimana dengan sistem pemerintahan di negara Luxembourg? Nah, Luxembourg sendiri adalah negara monarki konstitusional dengan sistem pemerintahan parlementer, yang dimana kepala negara Luxembourg adalah Adipati Agung atau yang sering disebut dengan Grand Duke, yang dimana negara Luxembourg merupakan satu-satunya negara di dunia dipimpin oleh Adipati Agung. Saat ini, Adipati Agung Luxembourg adalah Henry, dan Adipati Agung adalah simbol persatuan nasional dan mewakili negara Luxembourg di luar negeri. Sedangkan untuk kepala pemerintahan Luxembourg adalah Perdana Menteri yang ditunjuk oleh Adipati Agung setelah pemilihan umum. Jadi begitulah gambaran singkat tentang geografis politik negara Luxembourg. Lalu bagaimana dengan kondisi fisik geografi negara Luxembourg? Nah, secara geografis Luxembourg terletak di dataran yang sebagian besar datar, dengan sebagian kecil wilayahnya dikelilingi oleh pegunungan Ardennes. Adapun titik tertinggi di negara ini adalah Bukit Naif yang mencapai ketinggian sekitar 560 meter di atas permukaan laut. Sedangkan sungai penting yang mengalir melalui negara ini termasuk Sungai Moselle dan juga Sungai Sauer, yang dimana Sungai Moselle mengalir di sepanjang perbatasan selatan dengan Prancis, sedangkan Sungai Sauer mengalir di sepanjang perbatasan timur dengan Jerman. Nah, untuk danau sendiri, negara Luxembourg memiliki beberapa danau kecil termasuk Danau Eterna dan juga Danau Westwampa, yang menjadi salah satu tujuan wisatawan populer di negara Luxembourg. Selain dari landscape sungai dan juga gunungnya, Luxembourg juga terkenal dengan hutan lebatnya yang luasnya mencapai sepertiga dari wilayah negara Luxembourg. Salah satu yang cukup menarik dari hutan di Luxembourg adalah tebing-tebing batu pasirnya, terutama di wilayah Mullertal yang menjadi daya tarik wisatawan. Jadi begitulah gambaran negara Luxembourg secara geografis fisik dan juga geografis politik. Nah, fakta menarik lainnya terdapat pada luas negara Luxembourg, yang dimana dulunya luas negara ini lebih luas daripada yang sekarang. Tapi mengapa luas negara Luxembourg menjadi kecil seperti sekarang? Mari kita bahas di wilayah yang sekarang menjadi Luxembourg diyakini telah dihuni oleh manusia sejak zaman prasejarah. Bukti-bukti arkeologis menunjukkan bahwa wilayah ini telah didiami oleh suku-suku Kel, Galia, dan juga Romawi. Selama abad pertengahan, wilayah Luxembourg menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi Suci. Pada abad ke-10, wilayah ini menjadi pusat kastil Luxembourg yang menjadi cikal bakal nama negara ini. Adapun nama kastil yang dimaksud yaitu Kastil Luxembourg. Kata Luxembourg berasal dari bahasa Jermanik kuno yang memiliki arti benteng kecil. Jadi dari kastil inilah nama negara ini berasal. Selanjutnya, pada abad ke-14, kastil Luxembourg diperintah oleh Wangsa Luxembourg yang kemudian memperluas kekuasaannya di Eropa Tengah. Kemudian pada abad ke-17, wilayah Luxembourg kembali menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi Suci, yang saat itu di bawah kekuasaan Wangsa Habsburg. Hingga akhirnya pada Perang Suksesi Spanyol, wilayah ini dikuasai oleh Prancis. Namun pada tahun 1815 berdasarkan Perjanjian Wina, wilayah Luxembourg menjadi negara merdeka di bawah kekuasaan Wangsa Oranje Nassau.
dan menjadi anggota persemakmuran dengan Belanda. Pada tahun 1839, Luxembourg mendapatkan kemerdekaannya melalui perjanjian London, yang dimana luas wilayah Luxembourg lebih kecil dari yang dulu karena pada tahun 1839, sebagian besar wilayah timur Luxembourg yang berbahasa Jerman diserahkan kepada kerajaan Prusia, dan wilayah barat diberikan kepada Belgia yang saat ini menjadi Provinsi Luxembourg Belgia. Sedangkan sisanya menjadi wilayah Luxembourg yang kita kenal sekarang. Jadi begitulah sejarah tentang pembagian wilayah Luxembourg mengapa lebih kecil dari zaman dulu. Dan sejak saat itulah negara Luxembourg memperoleh kedaulatan penuhnya dan menjadi negara netral. Meskipun pada abad ke-20 Luxembourg terlibat dalam Perang Dunia Kedua dan netralitasnya telah dilanggar oleh Jerman. Kemudian setelah Perang Dunia Kedua, Luxembourg menjadi salah satu negara pendiri Uni Eropa dan juga NATO. Dan saat ini Luxembourg berkembang menjadi negara modern yang makmur dengan ekonomi yang kuat dan juga standar hidup yang cukup tinggi. Dan berbicara tentang standar hidup, seberapa tinggi sih standar hidup di negara Luxembourg? Mari kita bahas di jumlah penduduk Luxembourg saat ini adalah sebanyak 659.000 jiwa berdasarkan data terbaru yang dikeluarkan oleh Worldmeter. Kepadatan penduduk di Luxembourg adalah 253 orang per kilometer persegi, yang dimana 88% penduduknya tinggal di perkotaan, dengan usia rata-rata di Luxembourg adalah 39 tahun. Penduduk Luxembourg sendiri terdiri dari beberapa etnis, dengan mayoritas penduduk adalah orang Luxembourg. Namun, ada beberapa komunitas kecil dari negara Eropa lainnya seperti Belgia, Prancis, Jerman, dan juga Portugal, yang dimana kebanyakan dari mereka merupakan pekerja yang bekerja di negara Luxembourg. Sedangkan bahasa resmi yang digunakan di negara Luxembourg adalah bahasa Luxembourg, yang agak mirip dengan bahasa Belanda dan juga bahasa Jerman. Dan selain itu, banyak juga penduduk Luxembourg yang fasih dalam berbahasa Prancis dan juga berbahasa Jerman. Lalu bagaimana dengan agama di negara Luxembourg? Meskipun Luxembourg adalah negara sekuler, tapi negara ini membebaskan penduduknya untuk beragama, yang dimana sebagian besar penduduk Luxembourg menganut agama Katolik Roma sekitar 70%. Namun ada juga minoritas agama lain seperti Protestan, Islam, dan sisanya tidak beragama. Dan sekarang kita akan membahas sedikit nih tentang karakteristik penduduk di negara Luxembourg. Meskipun Luxembourg adalah negara kecil dan merupakan bagian dari Uni Eropa, warga Luxembourg sangat bangga dengan negara, warisan, dan sejarah mereka, yang dimana mereka sangat menghargai kemerdekaan dan bahasa negaranya. Hal ini tercermin dalam moto Luxembourg, yaitu Mille Verle Blewe Wat Mersit, yang artinya kita ingin tetap menjadi diri kita sendiri. Dan orang Luxembourg seringkali bersifat pendiam dan formal ketika berhadapan dengan orang asing, tetapi akan bersifat ramah dan informal dengan teman dekat atau keluarga mereka. Dan orang Luxembourg adalah orang yang selalu tepat waktu, terutama dalam hal pekerjaan. Oh ya, berbicara tentang standar hidup, Luxembourg memiliki tingkat pengangguran yang cukup rendah, yang dimana hanya sekitar 5% dari penduduk negara tersebut yang menganggur. Dan juga gaji pekerja di Luxembourg tergolong tinggi dibandingkan dengan negara-negara di Eropa lain. Adapun pekerja-pekerja mendapatkan gaji tinggi kebanyakan bekerja di industri keuangan dan teknologi. Adapun gaji minimal untuk pekerja terampil di Luxembourg adalah 3.000 euro atau 51 juta per bulannya. Dan ini merupakan yang tertinggi di Eropa. Dan mengapa gaji pekerja di Luxembourg sangat tinggi? Apakah karena negara ini sangat kaya dan juga maju? Mari kita bahas di topik yang terakhir, yaitu ekonomi. Luxembourg memiliki ekonomi yang kecil dan juga terbuka dengan PDB per kapita tertinggi di dunia, yaitu 125.000 US dollar pada tahun 2022, sehingga Luxembourg dinobatkan sebagai negara terkaya di dunia. Dan ekonomi Luxembourg cukup stabil dan terdiversifikasi dengan sektor keuangan, baja, dan industri yang menjadi pilar utama. Sektor keuangan merupakan sektor utama di Luxembourg dengan kontribusi sekitar 25% terhadap PDB. Dan Luxembourg adalah pusat keuangan internasional yang penting dan rumah bagi banyak bank dan perusahaan asuransi dan juga dana investasi dunia. Sedangkan sektor baja dulunya merupakan sektor utama di Luxembourg, namun kontribusinya terhadap PDB telah menurun dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini sektor baja hanya menyumbang sekitar 10% terhadap PDB. Adapun untuk sektor industri, beberapa sektor industri penting di negara Luxembourg seperti manufaktur karet, plastik, kimia, dan juga teknologi informasi. Adapun mitra dagang utama negara Luxembourg adalah negara-negara Uni Eropa, terutama Jerman, Prancis, dan juga Belgia. Tetapi Luxembourg juga memiliki hubungan perdagangan yang kuat dengan Amerika Serikat dan juga China. Lalu apa saja sih faktor yang membuat negara Luxembourg sangat kaya dan merupakan negara dengan pendapatan per kapita tertinggi, sehingga membuat pekerja-pekerja di Luxembourg mendapatkan gaji yang tinggi? Jadi ada beberapa faktor yang berkontribusi dalam membuat Luxembourg menjadi negara dengan pendapatan per kapita tertinggi. Yang pertama, karena sektor keuangan yang kuat. Negara Luxembourg telah lama menjadi pusat keuangan internasional dengan banyak bank, perusahaan, asuransi, dan dana investasi yang beroperasi di
negara tersebut. Dan juga karena ekonomi Luxembourg tidak hanya bergantung pada sektor keuangan saja, negara ini juga memiliki sektor industri yang kuat, yang berarti negara ini telah menerapkan diversifikasi ekonominya sehingga membuat negara ini menjadi negara yang stabil dalam perekonomiannya. Dan yang kedua, karena faktor geografis. Karena Luxembourg terletak di jantung Eropa dan di tengah-tengah negara maju seperti Jerman, Prancis, dan juga Swiss, membuatnya menjadi lokasi yang ideal untuk perusahaan-perusahaan besar yang ingin mengakses pasar Eropa. Dan negara ini juga memiliki infrastruktur yang modern dan memadai untuk memudahkan bisnis untuk beroperasi. Dan yang terakhir, karena ukuran negara Luxembourg yang kecil dan penduduknya yang sedikit, memungkinkan pemerintah untuk bertindak dengan cepat dan efisien dalam mengelola perekonomian di negara Luxembourg. Dan juga karena pekerja-pekerja di Luxembourg sangat terampil, profesional, dan juga tepat waktu. Oleh karena itulah setiap pekerjaan di Luxembourg berjalan secara efisien dan lancar. Dan ini juga akan berpengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di negara Luxembourg. Jadi begitulah sedikit gambaran mengapa negara Luxembourg bisa maju dan kaya sampai sekarang. Bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia juga bisa mencontoh negara Luxembourg agar menjadi negara terkaya di dunia? Silahkan komen. Kesimpulan, Luxembourg adalah negara kecil dengan banyak hal menarik di dalamnya. Dari keindahan alamnya yang terkenal dengan kastil-kastil dan juga pegunungan, dan di sisi lain negara ini adalah negara terkaya di dunia dengan pendapatan per kapita tertinggi. So, jadi inilah pembahasan kita tentang negara Luxembourg. Semoga menambah wawasan kalian tentang negara ini. Jika kalian ada saran atau mau menambahkan jika ada yang kurang di video, bisa saja langsung tulis di kolom komentar. Okay, thanks for watching this videos. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video and bye-bye. It's so cold.